Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review match untuk pertandingan dari Persikabo dengan PSS Sleman, lalu ada Bayangkara FC dengan Persebaya Surabaya, di mana kedua pertandingan ini boleh dibilang judulnya comeback semua ya. PSS Sleman sempat tertinggal dulu dan akhirnya menang. Begitupun juga dengan Persebaya yang tertinggal dulu dan akhirnya bisa menang. Ya, kita mulai dulu dari Persikabo dengan PSS Sleman. Di pertandingan kali ini yang saya ingin lihat untuk Persikabo tinggal melanjutkan konsistensinya aja. Karena dalam 3 pertandingan terakhir, ya Persikabo sudah bermain cukup bagus. Cuma memang dari kemenangan atau 3 pertandingan terakhir ya, Persikabo tanpa terkalahkan, sebetulnya masih ada PR sedikit yang saya ingin lihat, yaitu kreativitas di sektor tengah. Ini yang sempat berapa kali saya kritik ya untuk Persikabo, pasti ada yang tahu lah, saya sering mengkritik ini. Ya, lalu untuk PSS Sleman yang saya ingin lihat tinggal di masalah pemain depan. Ya, di masalah pemain untuk melakukan penyerangan. Karena sebetulnya PR dari PSS Sleman itu hanya di pemain-pemain untuk menyerang, terutama dari sektor sayap dan pemain depan. Kalau pemain tengah saya bilang sudah nggak ada masalah untuk PSS Sleman. Hamisi, Kim, Bustos ini seperti sudah satu paket untuk pemain tengah PSS Sleman. Ya. Dan kita lihat di babak pertama, sebetulnya yang menjadi perbedaan skema permainan kedua tim adalah pada saat bertahan. PSS Sleman lebih bermain pressing dan lebih menaikkan garis pertahanan ke depan. Sedangkan untuk Persikabo yang justru lebih banyak bertahan di zona area sendiri, inilah yang menjadi kesempatan pemain PSS Sleman bisa mengambil alih permainan. Ya, lalu yang kedua, Persikabo juga nggak bisa keluar dari tekanan pressingnya PSS Sleman. Inilah yang membuat penyerangan Persikabo nggak bisa maksimal. Aliran bola seperti nggak berjalan untuk sektor tengah dan juga sektor sayap. Kalian bisa lihat ya, Persikabo lebih banyak membangun serangan dari sektor sayap, bukan dari sektor tengah. Karena sektor tengah dari PSS Sleman ini ya kalau boleh saya bilang cukup tinggi melakukan pressing dan sangat ketat di sektor tengah. Jadi kebanyakan Persikabo membangun serangan dari sektor sayap. Ya, memang di sini akhirnya Persikabo bisa unggul dulu melalui Wahyu ya, itu pemain belakang melakukan heading. Tapi proses golnya juga melalui servis bola mati ya. Jadi Wahyu posisinya sangat free sambil menjatuhkan badan bisa menyundul bola. Ya, dan ketika Persikabo sudah unggul 1-0, sebetulnya permainan dari PSS Sleman ini nggak ada masalah. Walaupun memang sudah tertinggal 1-0, tapi PSS Sleman tetap fokus untuk bisa mengambil alih permainan dan menciptakan peluang sebanyak mungkin. Sudah banyak loh sebetulnya peluang-peluang gol yang tercipta dari PSS Sleman melalui servis bola hidup atau set play bola hidup. Tapi memang di sini akhirnya Thales Nathanael yang berhasil menyamakan kedudukan melalui free kick. Ya, Bustos yang mengirimkan umpan bisa diheading oleh Thales Nathanael. Dan memang ya posisi dari Al Malik ya juga cukup kesulitan untuk membendung sundulan dari Thales Nathanael ya bolanya. Jadi ketika PSS Sleman sudah berhasil menyamakan kedudukan, ya tetap permainan PSS Sleman tetap mendominasi. Kreativitas dari sektor tengah ini cukup bagus. Hanya saja memang justru di pemain sayap seperti Kesano, Vizcara, ya kalau saya bilang memang masih kurang maksimal. Kesano lebih banyak membawa bola, sedangkan untuk Vizcara ya untuk melakukan skill individu dengan pertahanannya Persikabo ya seringkali putus juga. Jadi sebetulnya kreativitas PSS Sleman dalam membangun serangan ya memang mengandalkan sektor tengah. Ya, karena sektor tengah dari PSS Sleman ya memang sejauh ini saya bilang cukup solid. Dan akhirnya di sini Caraka dulu ya bisa menciptakan gol, assist dari Bustos. Ya, jadi Bustos di pertandingan kali ini sudah memberikan 2 assist. Ya, Caraka langsung memberikan shoot yang cukup bagus, finishingnya itu cukup bagus ke tiang pojok dari Al Malik. Dan ketika PSS Sleman sudah unggul 1-2, tetap bermain menyerang untuk PSS Sleman. Tetap mengambil alih permainan. Justru Persikabo yang memang belum terlihat efektif untuk membangun serangan, padahal posisinya sudah tercomeback. Dan di sini menjelang akhir babak pertama, Bustos bisa menciptakan gol melalui corner kick. Ya, jadi ini murni kualitas dari Bustos yang memang sudah bisa memberikan gol yang cukup cantik, lalu ditambah memberikan 2 assist. Ya, jadi memang ini kualitas Bustos nggak perlu diragukan lagi untuk pemain tengah dari PSS Sleman. Ya, jadi akhirnya PSS Sleman bisa unggul 1-3 di babak pertama, dan di babak kedua sebetulnya nggak terlalu banyak perubahan.
PSS Sleman tetap bermain menyerang, nggak bertahan sama sekali, dan Persikabo yang justru berapa kali mencoba membangun serangan, ya masih tetap sama, nggak ada perubahan seperti di babak pertama. Ya, walaupun di sini akhirnya Kesano mendapatkan kartu merah atau kartu kuning kedua, ya memang Persikabo lebih banyak melakukan tekanan lah ya, karena kan PSS Sleman sedikit bermain lebih bertahan ketika harus bermain dengan 10 orang. Tapi sebetulnya untuk terciptanya peluang untuk pemain Persikabo itu juga belum terlalu banyak. Padahal banyak menekan dan PSS Sleman juga bermain dengan 10 orang. Ya, dan akhirnya Roni Sugeng bisa memperkecil kedudukan melalui shootnya dari luar kotak penalti ya. Itu sempat ketepis oleh Pintus, tapi bolanya sedikit muter gitu. Jadi masuk ke gawang dari gawangnya PSS Sleman. Ya, jadi kesimpulan saya untuk pertandingan kali ini, untuk sektor tengah dari Persikabo belum bisa mengalirkan bola, belum bisa berjalan maksimal karena para pemain Persikabo kesulitan untuk keluar dari tekanan pressingnya PSS Sleman. Ya, jadi ini harus ada evaluasi untuk pelatihnya Persikabo nanti agar pemain-pemain dari Persikabo bisa keluar dari tekanan kalau bertemu dengan tim-tim yang pressing. Ini harus ada solusinya ini. Ya, lalu untuk PSS Sleman saya kira cukup konsisten permainannya dari sektor tengah, tapi ya untuk membangun serangan dari sektor sayap memang belum terlalu maksimal kalau menurut saya. Kesano tetap sama, masih mengandalkan skill individunya. Vizcara ya saya bilang seperti sudah terlalu sulit untuk melewati pertahanan Persikabo ketika harus melakukan skill individu. Jadi ya permainan PSS Sleman lebih bagusnya membangun serangan dari sektor tengah. Ya, jadi juga harus ada evaluasi dari Medina untuk penyerangan PSS Sleman dari sektor sayap. Ya, jadi untuk PSS Sleman selamat kalian mendapatkan 3 poin. Semoga untuk PSS Sleman dengan kemenangan ini di pertandingan besoknya mentalnya bisa naik lagi. Ya, yang penting PSS Sleman sudah menang. Ya, udah bermain bagus, peluangnya banyak, skemanya berjalan cukup baik dan juga bisa memperoleh 3 poin ya. Jadi ini kemenangan yang cukup luar biasa untuk PSS Sleman. Sedangkan untuk Persikabo tetap semangat ya. Semoga dari kekalahan ini bisa diberikan evaluasi agar nanti Persikabo di pertandingan kedepannya kalau bertemu dengan tim-tim yang bermain pressing ya sudah ada solusi harus bagaimana agar pemain Persikabo tetap bisa mengambil alih permainan ya. Jadi tetap semangat untuk Persikabo 1973. Nanti kita ketemu di video selanjutnya untuk Persikabo dan juga PSS Sleman. Lalu next kita ke Bayangkara FC dengan Persebaya Surabaya ya. Ini juga Persebaya Surabaya akhirnya bisa memutus kekalahan ya dari 2 pertandingan terakhir, atau boleh dibilang 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 pertandingan tanpa kemenangan. Jadi ini bisa diputuskan lawan Bayangkara FC. Sedangkan untuk Bayangkara justru ya penampilannya yang masih terlihat inkonsisten ya. Ada kalah, ada imbang, ada menang, lalu kalah lagi. Ya memang terlihat masih inkonsisten. Ya, untuk Bayangkara FC yang saya ingin lihat adalah penyerangan dari sektor sayap. Karena berapa kali sebetulnya permainan Bayangkara lebih mengandalkan sektornya Mayer atau sektor tengah. Ya, lalu untuk Persebaya Surabaya yang saya ingin lihat ya di masalah menciptakan peluang gol. Terutama saya ingin lihat permainan dari Bruno yang berapa kali saya kritik. Saya ingin lihat bagaimana nih permainannya. Ya, lalu ya tentu saja tidak adanya Aji Santoso, saya juga ingin lihat skemanya berubah atau tidak. Ya, jadi kalau kita lihat di babak pertama, sebetulnya untuk Bayangkara FC sudah terlihat bahwa permainannya lebih dominan di sektor tengah. Sektor sayap seperti Dendi ya, itu bermain lebih melebar. Berapa kali mencari ruangnya juga masih minim. Jadi ini yang saya lihat bahwa Bayangkara FC masih tetap mengandalkan sosok Mayer. Dan kebetulan di sini yang menjaga Mayer adalah Andre. Menurut saya penampilan Andre ya sebagai gelandang pertahan Persebaya ini bisa bermain cukup bagus. Berapa kali pemain tengah dari Bayangkara itu kesulitan untuk masuk ke area pertahanan Persebaya dari sektor tengah. Karena Andre dengan Song saya kira ini bermain cukup bagus untuk masalah bertahan. Ya, dan di sini juga Bayangkara bisa unggul dulu melalui golnya Sani Rizky. Itu melalui servis bola mati, bukan melalui set play bola hidup. Dan sebetulnya itu ada kesalahan sedikit dari Dufan Stefanovic ya. Sebetulnya kalau itu bola nggak kena Sani Rizky, itu kalau boleh dibilang gol bunuh dirinya Stefanovic.
Ya, karena kalau Sani Rizky misalkan itu nggak kena, itu bola juga tetap masuk karena sempat terkena kakinya Stefanovic. Jadi sempat kaget juga itu bola tiba-tiba jatuh di depannya Stefanovic ya. Dan di sini Sani Rizky akhirnya bisa menyambar menjadi gol. Jadi ketika Bayangkara FC unggul 1-0, tentunya yang kita akan lihat adalah mental para pemain Persebaya. Karena ketika Persebaya Surabaya harus tertinggal dulu, ya apakah Persebaya Surabaya akan menaikkan tensi penyerangan atau tidak? Dan kalau dilihat sebetulnya penyerangan Persebaya Surabaya, ya penampilan Bruno yang bermain masih sedikit keluar. Walaupun memang akhirnya bisa menyamakan kedudukan menjadi 1-1, tapi itu juga murni melalui skill individunya dari pemain sayap, dari Andre ya, asis dari Andre, lalu bisa melewati sektor kanannya Bayangkara dan bisa menciptakan gol. Ada satu peluang juga sama dari Bruno yang kena tiang. Itu juga sama melalui skill individunya Bruno, atau ciri khasnya Bruno ya seperti itu. Bermain dari keluar, lalu melakukan skill individu dan langsung masuk ke dalam. Ini memang sudah ciri khasnya Bruno. Dan kebetulan bek kanannya Bayangkara juga berapa kali nggak terlalu maksimal. Mudah sekali dilewati oleh Bruno Moreira. Ya, kalau masalah skill individu Bruno Moreira memang bagus. Tapi kalau secara 90 menit masih tetap sama kalau menurut saya. Bruno masih tetap bermain melebar. Bedanya di sektor kanan, kalau Kasim Botan justru saya bilang permainannya kurang maksimal. Berapa kali memberikan end passing nggak maksimal. Lalu berapa kali juga ketika membawa bola mudah ditutup oleh pemain Bayangkara FC. Ya, jadi memang terlihat di sini Yamamoto yang sebagai gelandang serang ya cukup ekstra bekerja keras. Ya, Yamamoto lebih banyak membantu ke sektor kanan daripada ke sektor kiri karena Bruno tetap di posisi kiri, nggak bermain lebih ke dalam, yang artinya nggak ada switch position. Sedangkan untuk penyerangan Persebaya Surabaya membutuhkan sekali gerakan tanpa bola dari para pemain sayap untuk ya menciptakan kreativitas. Jadi kemarin ada yang bilang permainan Persebaya Surabaya ini monoton. Sebetulnya bukan monoton dari strateginya pelatih-pelatih Persebaya, tapi pemain-pemain Persebaya Surabaya sendiri yang membuat permainan seperti monoton karena gerakan tanpa bolanya ini ya seperti Bruno lah contohnya. Selalu berada di sektor kiri yang tanpa melakukan switch position ke dalam. Beda dengan sektor kanannya Kasim Botan, Yamamoto berapa kali sering melakukan switch position dengan Kasim Botan. Inilah yang dinamakan kreativitas serangan. Jadi kalau boleh saya bilang kreativitas serangan lebih hidup di sektor kanan daripada di sektor kiri. Ya, dan di sini kita langsung masuk di babak kedua. Di babak kedua, permainan Persebaya Surabaya kalau saya bilang tetap bermain konsisten. Ya, permainan dari sektor sayap, sektor tengah cukup bagus. Walaupun memang sektor tengah dari Bayangkara juga cukup kuat. Ya, jadi pemain tengah dari Persebaya Surabaya berapa kali membangun serangan memang cukup kesulitan. Jadi lebih bermain melebar. Ya, lalu Andre diganti oleh Ripal. Ya, mungkin saya bilang Andre memang fisiknya mungkin sudah kelelahan ya, karena memang kerja keras sekali Andre selama 60 menit. Jadi begitu diganti Ripal dan posisi di sini Yamamoto yang akhirnya bisa menciptakan gol, ya itu melalui shoot yang cukup bagus ya, itu bolanya keras dan melengkung ke bawah. Ya memang untuk sekelas kiper juga cukup kesulitan untuk membendung tendangan keras seperti itu yang menukik. Ya, dan di sini akhirnya Persebaya Surabaya bisa unggul 1-2. Dan memang terlihat ketika Persebaya Surabaya sudah unggul 1-2, ya permainan cenderung lebih mempertahankan kedudukan. Tapi mempertahankan kedudukannya ini dengan melakukan bola possession. Ya, yang saya sayangkan sebetulnya dari Hernando Ari yang justru beberapa kali ketika mendapatkan bola itu langsung membuang bola ke depan. Ya mungkin ditujukan kepada Paulo Victor, tapi itu nggak efektif justru. Ya, sebetulnya Persebaya Surabaya lebih bagus membangun serangan dari bawah seperti biasanya karena skemanya bola possession. Ya, jadi ini ya juga bisa dilakukan evaluasi untuk Hernando Ari. Ya, jadi kesimpulan saya untuk Persebaya Surabaya yang penting menang dulu untuk menaikkan mental para pemainnya. Tapi kalau berbicara dari skema permainan ya sebetulnya tidak ada masalah. Tapi terlihat kreativitas dari sektor tengah dan sayap ya seperti contohnya Bruno yang gak terlalu banyak untuk melakukan switch position. Jadi ya kreativitas dari sektor kiri gak terlalu terlihat. Tapi kalau di sektor kanan ya lebih condong terlihat lebih hidup untuk kreativitasnya Kasim Botan, Yamamoto dan juga Ripal yang seringkali maju ke depan.
Ya, dan penampilan Paulo Victor juga ada satu shoot yang masih kena tiang di babak pertama, tapi setelah itu juga saya kira gimana ya, untuk Paulo Victor ini saya nggak bisa bilang Paulo Victor ini jelek atau enggak, karena sejauh ini juga bola-bola yang diberikan kepada Paulo Victor itu juga nggak ada yang maksimal. Bola-bola tinggi bukan keinginan dari Paulo Victor. Ya, tapi ini juga bisa menjadi evaluasi. Mungkin Paulo Victor harus lebih sering mencari positioning. Nah, ini juga bisa agar kreativitas serangan Persebaya Surabaya bisa lebih terlihat berjalan. Ya, jadi untuk pertandingan kali ini saya nggak akan memberikan banyak kritik. Nanti kita ketemu di video berikutnya aja. Kita akan lihat di pertandingan selanjutnya apakah Persebaya Surabaya ada perubahan dari sektor kreativitas serangan. Karena kalau saya bilang walaupun ini menang ya, tapi kreativitas serangan dari Persebaya Surabaya masih belum terlihat maksimal. Ya, tapi yang lebih penting Persebaya Surabaya akhirnya bisa memperoleh kemenangan. Ini cukup penting sekali untuk menjaga para mental pemain, ya, agar kepercayaan diri para pemain Persebaya Surabaya untuk pertandingan ke depan nanti sudah mulai tinggi lagi atau mendapatkan mental yang kuat. Ya, jadi ini penting lah untuk kemenangan lawan Bayangkara FC. Ya, nanti kita ketemu di video berikutnya aja untuk Persebaya Surabaya. Ya, selamat kalian mendapatkan 3 poin. Semoga Persebaya Surabaya bisa menjadikan pertandingan kemenangan ini awal dari kebangkitan Persebaya Surabaya. Ya, dan untuk Bayangkara FC ya tetap semangat, terutama dari sektor sayap. Semoga kreativitas juga tetap bisa diandalkan ya. Jadi nggak terlalu mengandalkan sektornya Mayer, karena Mayer terlihat sekali ketika mendapatkan cover dari Song ataupun Ripal atau Andre gitu ya. Ya memang sulit untuk berkutik lagi penyerangan Bayangkara. Jadi terlihat jelas Bayangkara lebih memanfaatkan sektornya Mayer. Ya, ini juga harus bisa jadikan evaluasi oleh pelatihnya Bayangkara. Ya, jadi ini aja, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.